PDIP rame-rame mengeluarkan statement dan pernyataannya karena kadernya dicopot dari menteri oleh Presiden Jokowi. Ayo lo. Dan karena Hasto kemarin blunder masalah memutar rekaman untuk memprovokasi masyarakat, sekarang tidak tampil dulu. Tok, jangan dulu, Tok. Biar gua aja. Yang tampil sekarang adalah secara bergantian. Lucu juga ini PDIP nih. Hasto blunder. Sekarang yang tampil di konferensi pers adalah Jarod, Adiana Pitupulu, dan Romin Dahuri. Ya, bertiga secara bergantian menjawab pertanyaan wartawan. Alamak, aduh. Seperti apa keterangan yang secara bergantian satu persatu ya di lain video. Sekarang saya coba tampilkan yang Jarod dulu. Jarod, rot. Aduh, Jokowi dilawan. Oke, coba kita simak komentar Jarod. Check it out. Kader dari PD Perjuangan, yaitu Profesor Dr. Yasona Pamonakan Rauli. Partai menyikapi bahwa ini merupakan hak prerogatif Presiden. Jadi silakan saja, tetapi kita perlu memberikan catatan dan pertanyaan. Yang pertama, apakah Pak Yasona itu di reshuffle padahal kabinet kurang berapa 2 bulan itu karena alasan strategis tentang efektivitas pemerintahan atau karena alasan politis? Wait. Ini yang jawab jubirnya Istano, bukan istana ya, Istano. Geli aku. Rod, kalau yang namanya hak prerogatif, masa nggak tahu sih Rod? Anggota DPR RI, tidak ada tapinya, tidak ada namunnya. Yang namanya prerogatif itu sangat-sangat subjektif, Rod. Nggak ada alasan apapun, nggak ada. Itu hak prerogatif. Berarti like in this like dong. Iya. Lu jangan nanya lagi. Kalau mau nanya, lu rubah undang-undangnya nanti. Menteri ditentukan oleh DPR RI, dipilih DPR RI misalnya. Siapa tahu. Kan biasanya diakal-akalin gitu tuh. Kali lagi ya, Rod. Kamu kan anggota DPR RI. Dewan yang terhormat. Yang namanya prerogatif itu subjektif. Artinya apa? Jangan ditanya lagi kenapanya. Nggak ada jawabannya. Kalau sekarang Istano nih gue nih. Gue jawab, gue nggak suka. Lo mau ngapain? Kan hak prerogatif gue. Gue nggak suka sama Yasona. Mau ngomong apa lo? Ayo. Oke. Kemudian yang berikutnya, apakah Pak Yasona di reshuffle alasan strategis atau alasan politis? Istano menjawab, Istano loh. Alasan politis. Nggak basa-basi gua mah. Karena apa? Ini jabatan politis. Alasan politis. Gua nggak mau dipimpin oleh PDIP. Mau ngapa-ngapa lu, hah? Lo jabatan politis kok. Nggak alasan strategis, nggak. Alasan politis. Ya memang jabatan politis. Presiden jabatan politis. Menteri jabatan politis. Gubernur, bupati, wali kota jabatan politis. DPR RI jabatan politis. Ada yang salah? Ada yang salah, Rod? Kamu kan anggota DPR RI, Rod. Oke, yang berikutnya. Padahal ini kan kurang lebih hanya tinggal 2 bulan. Kenapa melakukan ini? Ya, itulah Jokowi.
Jangankan tinggal 2 bulan, sehari sebelum lengser, bisa jadi diganti nanti semuanya dari PDIP. Ada yang salah? Istano menjawab, ada yang salah? Ada yang dilanggar undang-undang? Ada yang dilanggar masalah etik dan moral? Kalian bicara etik dan moral, kalian sendiri, aduh ya Allah, jauh panggang dari api. Janganlah bicara etik dan moral. Allahu Akbar, ya Karim. Jelas ya, Rod? Rod, ingat lo, Rod, hati-hati. Lu anggota DPR RI, Rod. Jangan keselio lidah, Rod. Nih, Istano menjawab. Yang berikutnya. Karena Pak Yasona mungkin ditegur karena tidak meminta persetujuan kepada Presiden atas pengesahan perpanjangan kepengurusan DPW partai kemarin. Karena untuk pengesahan kepengurusan partai harus melalui Kemenkumham. Yang pertama. Saya jawab, terlepas benar apa salah, Bang Istano menjawab. Loh, menteri kalau sudah ditegur sama presiden, ya harus nurut lah. Menteri itu, Rod, walaupun utusan partai yang ditaruh di kementerian, bukan harus nurut ketum. Bukan harus ikutin ketum partai tempat dia bernaung, tapi harus mengikuti presiden. Karena apa? Menteri itu adalah pembantu presiden. Namanya juga pembantu presiden. Walaupun kalian di internalnya selalu petugas partai, kalau sudah jadi menteri ya harus tunduk pada perintah presiden, men. Rod, lagi-lagi ada undang-undangnya, Rod. Kamu kan DPR RI, Rod. Keluar. Ketawa gue udah mulai keluar nih. Tadi disaranin oleh netizen teman-teman. Bang, jeruk sama kecap. Oh ya udahlah, gue mau rekaman. Jeruk sama kecap, gue tenggak duluan. Lumayan, udah rada keluar. Rod, kamu tuh DPR RI loh, Rod. Yasona Lawli itu walaupun dari PDIP, harus tunduk dan taat perintah presiden, Rod. Bukan perintah ketum. Kalau memang benar terjadi apa dugaanmu lo ya. Aku hanya menjawab dugaanmu. Bang Istano, bukan istana ya. Bang Istano menjawab pernyataan DPR RI. Jarod Saiful Hidayat. Rod, Jarod. Ya gimana? Kamu DPR RI lo, Rod. Anggota DPR RI lo, Rod. Itulah. Kalau yang namanya petugas partai mau masuk kemana-mana rada sulit. Ketika sudah jadi, itu milik publik. Ya, nggak ada lagi kalian malah mendeklar petugas partai melulu. Itulah kenapa kemudian Ganjar nggak jadi. Kalian terus memprovokasi petugas partai. Nggak bisa membedakan, itu namanya profesionalisme. Nggak bisa membedakan profesionalisme pekerjaan sama kader partai, lu men. Lah ya Yasona harus taat sama dan patuh pada presiden lah. Masa sama Megawati? Oke, iya asik nih. Ya, keren. Maksudnya gua yang keren itu Jarod. Halo, Rod. Oke. Yang kedua, apakah Pak Yasona ini diberhentikan karena sebagai kader partai beliau kemarin mengikuti acara deklarasi di Medan, yaitu deklarasi untuk mencalonkan Pak Edi Rahmayadi. Itu pertanyaan yang kedua. Tapi partai menganggap silakan saja, asalkan betul-betul itu dilakukan secara benar dan baik. Oke, salah. Istano menjawab, tidak seperti itu. Itu hanya ilusi kamu. Itu adalah hanya imajinasi kamu. Nggak ada hubungannya dengan itu. Bang Istano menjawab. Ya, nggak ada. Makanya kan lu bilang ya silakan saja karena itu hak prerogatif presiden. Ya udah ya kita udah lakukan. Oh kok kita sih? Ya udah.
Pak Jokowi udah lakukan. Udah. Katanya ya, udah close. Close ya. Ya. Atau masih ada lagi? Masih ada, Gri. Dengerin gua dong. Oh, oke, kita dengerin lagi. Yang ketiga, apakah kita di dalam melakukan reshuffle kabinet itu tidak dibatasi atau tidak berpikir adanya etika pemerintahan? Etika pemerintahannya apa? Apa? Nggak ada yang dilanggar. Apa? Etika pemerintahannya apa? Undang-undang nggak dilanggar. Kan hak prerogatif. Makanya saya sampaikan kalau yang disebut tinggal injury time kok masih reshuffle kabinet, melanggar etika? Enggak. Jangankan ini, sehari sebelum selesai masa jabatan, nanti tanggal 18 atau 19, reshuffle lagi nanti mudah-mudahan dari PDIP. Ini ilusi saya, ini bayangan saya. Kalau terjadi kan ini luar biasa, ini terobosan ini. Biasanya kan Presiden Jokowi itu kan membelas lawan-lawan politiknya, nyinyiran, cacian, hinaan, fitnahan. Itu kan dengan pesan-pesan seperti itu. Masuk pesan yang sekarang ini. Pecat 2 menteri dari PDIP. Setelah kemarin Hasto menebar fitnah. Itu. Jokowi nggak pernah membalas dengan ucapan, omongan. Seperti kalian ini nih, ngomong melulu nih. Coba kita lanjut. Umumnya, kalau kita mau berhenti, umumnya yang terjadi secara etika, ya, sebagai pejabat, itu tidak melakukan pengambilan keputusan strategis yang nantinya akan bisa menjadi dalam tanda kutip beban bagi pemerintahan selanjutnya. Rod, aduh kamu di PRRI kok, aduh nggak bisa, politisi kok nggak bisa baca situasi loh Rod. Rod, umumnya, berkali-kali kamu ngomong kan, umumnya tidak mengambil kebijakan strategis. Itu kan umumnya. Jokowi selama memimpin Indonesia 10 tahun tidak pernah memakai umumnya. Artinya apa? Jokowi bekerja tidak normatif. Semuanya yang dilakukan Jokowi tidak normatif. Begitu-begitu saja. Apa itu? Pelayanan pengurusan sertifikat bisa 5 tahun sampai 10 tahun. Jokowi cuma 3 bulan. Bikin tol 10 tahun baru selesai. Jokowi hanya perlu di 5 tahun pertama. Bikin IKN orang prediksi bakal mangkrak. Jokowi bisa menyelesaikan kawasan inti 2 tahun. Apalagi? Yang kata banyak semuanya penguasa di negeri ini, Freeport tidak mungkin bisa diambil oleh Indonesia karena undang-undang migasnya sudah ngomongnya seperti itu. Sama Jokowi? Bisa. Kata kamu nggak bisa, kata Jokowi bisa. Itulah bedanya orang yang bekerja normatif dengan orang yang bekerja out of the box. Beda, men. Beda jauh. Lo bilang pada umumnya, Jokowi tidak pada umumnya. Oke, yang berikutnya. Karena ini keputusan strategis, jangan sampai apakah ini nanti tidak mengganggu pemerintahan berikutnya. Enggak! Udah pasti enggak, men. Kenapa? Lo yang dicopot menterinya PDIP, penggantinya menterinya Gerindra, kok masalah apa, men? Masalahnya apa, men? Yang ditaruh itu menterinya Gerindra. Presidennya nanti dari Gerindra. Loh, kok nggak nyampe ya? Anggota DPR RI, men. Miss, kok Miss? Miss, lu itu anggota DPR RI, men. Kok kayak begini kok nggak nyampe? Politisi pisan. Loh, kalau gua salah, nggak bener, rakyat biasa berasumsi sendiri sesuai dengan kemampuan dan pemikiran rakyat. Loh, kamu dipilih duduk di legislatif DPR RI karena kapabilitas kamu toh, karena kemampuan kamu toh dalam bernegara ini, karena kepintaran kamu dong dalam menjalankan seluruh undang-undang dan peraturannya.
Loh, yang begini saja kok nggak nyampe ya? Aduh, itulah Indonesia tidak pernah akan bisa maju. Kenapa? Rata-rata pemikirannya seperti ini. Normatif. Normatif. Jokowi tidak pernah normatif. Out of the box. Selalu berpikir orang lain bilang nggak bisa, Jokowi bisa. Orang lain bilang nggak mungkin, Jokowi sangat mungkin. Orang lain bekerja menyelesaikan 10 tahun, Jokowi 2 tahun. Kok jadi begini ya DPR RI ya ternyata ya. Mampus gua. Aduh. Oh, yang ditaruh Menteri Gerindra kok. Apa tidak mengganggu nanti ya kalau tidak mengganggu jalannya pemerintahan ke depan? Pemerintahan baru nanti. Ya Allah. Ya udah nggak apa-apa. Asik ini, kita teruskan. Oleh karena itu, kita juga mempertanyakan apakah reshuffle kabinet itu juga hasil dari Pak Jokowi dengan presiden terpilih, yaitu Pak Prabowo. Karena kita melihat tadi Pak Prabowo tidak menghadiri acara pelantikan dan pengambilan sumpah, ya, reshuffle tadi pagi. Saya melihat beliau tidak hadir. Aduh. Oi, teman-teman rakyat. Gue juga rakyat. Teman-teman rakyat. Kalau sampai anggota DPR RI seperti ini kualitasnya, mati kita Indonesia. Susah untuk maju. Aduh. Nggak ngerti gue jalan pikirannya. Apakah penggantian ini Pak Prabowo tahu apa enggak? Atas persetujuan Pak Prabowo apa enggak pemerintahan yang akan datang? Loh, ya Allah cetek banget nih men. Ketika presiden mau mencari kandidat menteri dan diambil dari partai politik, siapa yang diajak ngomong? Ketum kan? Kalau sekarang menteri penggantinya dari Gerindra, siapa yang diajak ngomong? Megawati. Ya enggak lah, pasti Prabowo lah. Loh, ini cetek banget, men. Gila. Ya Allah. Ini thinking. This is thinking. Ini cetek banget. Kok bisa ya ngomong begitu ya, Jarot ya? Kira-kira mungkin nggak Presiden Jokowi mengambil kader Gerindra untuk jadikan menteri tanpa ngomong ke ketum? Mungkin nggak kira-kira? Loh, ini kan cetek banget. Kok nggak ada logikanya, kok nggak nemu ya? Ini kan nggak perlu kepinteran, nggak perlu ilmu, nggak perlu orang mengerti, memahami ini tuh. Kira-kira kalau Pak Jokowi itu ngambil Jarot untuk gantiin menteri untuk di reshuffle, misalnya Menteri Tenaga Kerja misalnya, ganti dari PKB misalnya, mungkin nggak Pak Jokowi tidak ngomong ke Megawati? Kira-kira mungkin nggak? Terjadi nggak itu kira-kira? Loh, ya Allah DPR RI, men. Masya Allah. Kalau kemudian di average seperti ini semuanya, waduh cilaka kita. Sumpah cilaka kita. Lah tumpuan harapan kita kan ada wakil kita yang kita sudah pilih pemilu kemarin. Duduk di DPR RI. Kemudian kita mengharapkan dan menaruh harapan besar di sana. Kalau kualitasnya seperti ini gimana? Cara berpikirnya seperti ini gimana? Aduh, ampun gua, sumpah ampun. Ampun, sumpah. Nggak ngerti lagi gua. Apakah ini sudah melalui Pak Prabowo tahu apa enggak? Logiknya aja. Soalnya tadi Pak Prabowo nggak ada kelihatan pada saat pelantikan. Lo kalau bicara strategi, Pak Prabowo siapa orangnya? Ini Pak, ya udah taruh. Mendingan Pak Prabowo nanti nggak usah ikut deh, supaya nggak menimbulkan polemik. Secara politik kan begitu. Secara psikologis kan begitu. Aduh Jarot, Miss. Ini udah pernah sekolah pengkaderan nggak? Mau Miss? Kumis. Lu udah sekolah pengkaderan belum, Miss? Sekolah PDIP. Kalau sudah kok ya kayak begini, Miss. Udah DPR RI udah berapa periode, Miss? Hah?
Oke. Keren, keren, keren. Gua suka cara berpikir dan mindsetnya Jarot. Gue demen gaya lu, Rod. Ya, simak lagi. Sebab apa? Sebab dengan kebijakan-kebijakan strategis ini bisa membebani pemerintahan berikutnya, misalnya terkait dengan penempatan seseorang dalam jabatan strategis. Bayangkan, cuma kurang 2 bulan, 43 hari efektif. Oleh sebab itu kami menganggap bahwa ini merupakan satu peristiwa politik dan menjadi event atau kesempatan dari Pak Jokowi untuk mengkonsolidir kekuatannya dalam rangka mengontrol atau mendesakkan orang-orangnya pada pemerintahan yang akan datang. Oke, kalimat yang terakhir. Ini bagian dari strategi Pak Jokowi dalam mengkonsolidasi kekuatannya. Lah ya iyalah, namanya juga politik. Namanya juga cukup jabatan politik. Hah? Kok gue jadi begini nih? Ya iyalah, lu kan orang politik. PDIP kan partai politik. Ya Sauna Lawli kan jabatan politik. Ya Allah. Oke, yang berikutnya. Jangan sampai menjadi beban pemerintahan baru yang akan menjabat nantinya. Enggak. Aduh, enggak menjadi beban. Kenapa? Pak Prabowo udah terima kasih. Kadernya sudah ditempatkan di situ. Ya, tinggal nanti istilah saya repeat order. Tinggal mengesahkan. Dalam menyusun kabinet sudah ada namanya semuanya. Tinggal repeat order. Hah? Gimana sih Jarot ini? Enggak. Bukan memberatkan, Rod. Justru malah meringankan. Hah? Kenapa? Ini udah terkonsolidasi dengan baik. Karena masa transisi pemerintahan juga dikawal oleh Presiden Jokowi. Jangan samakan transisi dari Megawati ke SBY. Jangan samakan transisi Gus Dur ke Megawati. Aduh, jangan samakan. Ini adalah satu-satunya masa transisi yang paling benar dan baru benar sepanjang sejarah Indonesia. Ya, jangan samakan masa transisi dari Soekarno ke Soeharto. Jangan samakan juga masa transisi Soeharto ke Habibie. Aduh. Rod. Ini baru on the track. Ini baru ada dalam sejarah peralihan kekuasaan pemerintahan. Baru benar kali ini, baru benar. Sebelum-sebelumnya nggak benar. Loh, kamu kan politisi, Rod. Kamu kan anggota DPR RI, Rod. Anggota DPR RI bukan sih? Kamu komisi 4 ya, kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah sih. Enggak membebani pemerintahan yang baru, enggak. Justru malah merasa teringankan. Istilah saya tinggal repeat order. Tinggal melantik. Cuman memang yang akan dilantik Prabowo nanti nggak ada menteri dari PDIP. Itu yang problem. Ya Allah, Rod, aduh. Nggak masuk semua logikanya. Oke. Tapi asik. Gua demen gaya lu, Miss. Lanjut ya. Itu beberapa hal yang perlu saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Maka daripada itu, di dalam menjalankan pemerintahan, sekali lagi, meskipun itu merupakan hak prerogatif presiden, tetapi ada etika. Etika pemerintahan. Pak Rohmin Dahuri ini juga pengalaman pernah menjadi menteri di zaman Gus Dur dan Bu Mega. Dan Bu Mega sebelum lengser, sebelum berhenti, tidak pernah mengambil kebijakan-kebijakan strategis yang nanti akan membebani pemerintahan Pak SBY. Loh,
Kok kamu menyamakan Romen Dauri dulu masanya Mega? Mega transisi ke SBY. Lu nyamain Megawati sama Jokowi? Ya jauh lah. Itu bumi langit. Jauh banget. Kalau Mega itu jual Indosat. Kalau Jokowi itu merebut 3 perusahaan raksasa. Ya, yang dikuasai asing sekarang menjadi Indonesia. Gimana sih ente? Lo kok menyamakan transisi Megawati ke SBY? Lah kan nggak melakukan apa-apa dia. Ditinggal mah ditinggal aja. Lo nyamain itu. Pada saat menjelang habis masa jabatannya, Megawati tidak melakukan kebijakan yang strategis. Ya enggak lah. Ya pasti enggak lah. Kenapa? Ya nggak ngerti. Ya udah tinggal nunggu pensiun. Pikirnya kan, gue udah tinggal setahun ini, mungkin tinggal, ngomongnya begitu, mungkin. Atau tinggal 6 bulan ini lah. Nggak usah ngapa-ngapain lah, nanti daripada berisiko. Jokowi nggak kayak gitu, Rod. Hari ini aja Jokowi, sampai dengan minggu kemarin aja, Jokowi masih groundbreaking di IKN. Masih kerja terus. Jokowi nggak pernah berhenti bekerja walaupun sudah menjelang pensiun. Kenapa? Itu adalah tanggung jawab dia, selesaikan sampai tanggal 20 Oktober. Nggak berarti mentang-mentang, ngapain juga sih? Capek-capek, dihujat terus, dihina terus, dikomplain terus. Mendingan gua diem aja. Nggak gitu Jokowi. Jokowi nggak gitu, Rod. Dia benar-benar sampai injury time menyelesaikan, ditutup dengan kerja. Tidak ditutup dengan enak-enakan nunggu masa habis jabatannya di istana. Itu Jokowi. Lu bandingin dengan Megawati gitu? Lah ya nggak malu. Ya malu lah. Masa enggak sih? Lu bandingin dengan Megawati. Bumi langit. Ya Allah. Sempurna. Ya Allah, Caca. Membandinginya dengan Megawati pada saat masa transisi ke SBY. Ngomong juga enggak sampai sekarang. Nah, kalau Pak Jokowi kan ngawal masa transisi ini dengan baik. Pak Prabowo selalu diajak terus. Rapat kabinet juga duduknya di sampingnya. Pernah terjadi di dunia ini. Pernah terjadi di Indonesia ini. Dari mulai Soekarno sampai dengan hari ini. Baru hari ini. Lo kayak begini, kamu kan politisi, Rod. Kamu itu anggota DPR RI, Rod. Harapan masyarakat itu dititipkan ke kalian. Masa kualitasnya kayak begini? Ya politisi mah politisi. Nanti saya balikin lagi kalau kamu bilang politisi bang, biasa. Ya kalau begitu kamu gak usah komplain ke Jokowi. Etika, moral, segala macam etik. Alamak. Enggak, gua nadanya kayak begini ini karena gua nggak bisa ketawa lepas, jadi gua kamuflase pakai gini ya. Pinter aja lu, Gri. Ya udah ya. Ini masyarakat penting dan harus memahami. Kenapa? Supaya tidak mentah-mentah mencerna apa yang disampaikan oleh Jarod Saiful Hidayat, kader PDIP, anggota DPR RI. Penting ini. Supaya ketika masyarakat mendengar, tidak mencerna mentah-mentah. Ini langsung ada counterpartnya. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayo.